salah suruh kucing buat jagain axolotl? Canda ya guys, tapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah gak salah axolotl yang udah loncat keluar aquascape sampai ekornya sobek bisa sembuh tanpa extra treatment. Yes, kalian gak salah dengar, axolotl gue berhasil sembuh. Gue gak pakai karantinaan, gak pakai ketapang, gak pakai ekstra obat apapun buat axolotl gue. Bener-bener gue balikin ke aquascape dan doi recovery dan sembuh sendiri. Emang awalnya skeptis banget, tapi masalahnya ini udah beberapa kali gue coba sembuhin axolotl gue dengan cara seperti ini. Kalau kalian biasa terima axolotl gimana nih? Bisa spill juga ya di komen. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa loncat from the first place? Dan kok bisa sembuh tanpa karantina? Nah, faktor axolotl loncat tuh ada banyak guys. Bisa jadi karena doi belum nyaman sama airnya. Bisa juga karena doi emang ketrigger sesuatu karena axolotl ini lumayan kagetan. Tapi emang perkiraan gue, di case gue sih bisa jadi doi belum nyaman sama airnya. Karena waktu itu baru 3 hari cycling, udah langsung gue masukin guys. Karena waktu itu gue parno banget, tempat sementaranya terlalu kecil. Dari situ doi sempat loncat 2 kali selang beberapa hari. Dan loncat yang keduanya lumayan parah. Karena dia loncat ke belakang aquascape, jadi kita harus dorong-dorong sampai dia keluar, yang mengakibatkan ekornya sobek dan gilsnya sampai keriting. Sebenarnya dari dulu tuh doi nggak pernah loncat sama sekali, mau air setinggi apapun anteng aja dia. Makanya suspek gua kemarin adalah dia belum nyaman sama airnya. Untungnya sekarang udah aman dan gak lama setelah doi loncat dia udah lumayan recovery. Nah sekarang mungkin timbul another question, kenapa sih gua nggak karantina aja malah dimasukin ke aquascape? Axolotl gua udah pasti lebih terbiasa sama aquascape yang ini. Dia udah adaptasi sama suhunya, pH-nya dan sama parameter airnya. Jadi dia nggak perlu ngulang adaptasi lagi di tank baru. Yang kedua, banyak mikroorganisme yang bermanfaat buat bantu penyembuhan luka. Di sisi lain, tank karantina seringkali baru disiapkan, jadi airnya belum cycling, minim penyangga biologis dan rentan fluktuatif suhu dan amonia. Walaupun di case gue doi loncat dari aquascape sendiri, gue tetap prefer sembuhin dia di aquascape karena pasti akan lebih stabil secara ada filter dan airnya juga udah running lebih lama dibanding gue pakai tank karantina yang lebih kecil. Yang kedua, stresnya pasti bakal lebih ringan. Aquascape tuh ngasih lingkungan yang lebih alami dan familiar. Ada tempat sembunyi dari tanaman dan hardscape. Gue juga redupin cahayanya. Lampunya gue lapisin pakai tisu biar intensitas cahayanya bisa berkurang. Dan cara ini works banget. Doi jadi jarang ngerasa kerusuk. Dan aquascape juga nggak terlalu kosong. Gak kayak tank karantina yang isinya cuma air plus aerator. Aquascape gue juga ada taninnya dari kayu yang bisa kasih antibakteri ringan, mengurangi jamur pada luka dan membantu menenangkan axolotl. Tapi kondisi ini hanya berlaku kalau aquascape kamu gak ada ikan lain yang bisa ganggu atau nyerang lukanya si axolotl. Air udah mature dan stabil, suhu dijaga di bawah 22 derajat, gak pakai CO2 atau pupuk yang bisa bikin iritasi luka. Proses sampai sekarang dia bener-bener recovery itu makan waktu sekitar 2-3 mingguan. Dan gue bener-bener treatment dia senormalnya dia di aquascape. Buat aquascape gue sendiri suhunya stabil di 18-22 derajat. Gue gak pakai chiller, tapi gue pakai AC dan cooling fan 24 jam. Dan gue juga posen doi selama 3-4 hari setelah dia loncat. Untungnya di hari keempat dia udah rakus kembali, which is a good sign kalau udah mau makan. Gue pantau juga pencernaannya lancar, udah bener-bener all good banget deh. Di awal-awal doi recovery itu gue perhatiin ekor belakangnya kayak ada selaput putih yang pelan-pelan growing. Ternyata ada fase-fasenya nih untuk axolotl bisa sampai bener-bener recovery. Fase pertama tuh pas masih trauma atau cedera. Di fase ini jaringannya rusak termasuk epidermis, otot, pembuluh darah dan saraf. Nah di sini respon imunnya langsung gercep nih. Sel imun seperti neutrofil dan makrofag berimigrasi ke luka. Biasanya neutrofil itu yang pertama datang buat bersihin jaringan mati. Nah makrofagnya bakal mencerna debris dan memicu regenerasi lewat sinyal sitokin. Perlu di note juga kalau makrofagnya terganggu gara-gara stres berat atau infeksi, proses regenerasi bisa berubah jadi luka parut. Fase kedua, reepitelisasi. Sel-sel basal epidermis di sekitar luka mengalami proliferasi dan migrasi. Nah, di sini mereka pada gerak nutupin lukanya seperti selimut. Biasanya lukanya bakal tertutup dalam waktu kurang dari 72 jam. Lapisan epitel ini krusial. Selain nutup luka, dia juga ngeluarin sinyal pertumbuhan ke jaringan yang di bawahnya buat mulai regenerasi. Nah, nextnya fase pembentukan blastema. Nah, di sini jaringan dewasa seperti otot dan tulang menghapus identitasnya dan kembali ke kondisi progenitor. Kumpulan sel ini disebut blastema, yaitu pusat regeneratif. Sel-sel ini bisa berubah-berubah nih, bisa jadi otot, bisa jadi tulang rawan, bisa jadi kulit, bisa jadi pembuluh darah, bisa jadi saraf. Ada juga pembentukan pembuluh darah baru nih buat ngedukung sel-sel baru. Blastema ini pertumbuhannya dikontrol oleh gen-gen regeneratif. Next ada fase diferensiasi. Di sini sel-sel blastema mulai mengambil peran nih sebagai tulang rawan dan juga sebagai otot. Secara bersamaan pembuluh darah dan saraf juga tumbuh. Nah, biasanya di sini ekornya udah ngebentuk struktur dasar. Siripnya mulai tumbuh tipis seperti membran dan biasanya masih transparan atau pucat. Uniknya regenerasi ini sangat presisi. Bentuk, posisi dan proporsi ekor seringkali identik sama ekor lama, meskipun gak 100% sama ya. Fase terakhir itu fase maturasi. Di sini semua struktur yang kebentuk udah mulai mature nih. Pigmentasi udah mulai balik lewat migrasi sel pigmen. Saraf sensorik dan motorik menyambung kembali ke otot baru. Sirip jadi lebih kuat dan fleksibel. Fungsi ekor axolotl udah normal kembali buat manuver dan keseimbangan. Tapi kalau kamu bener-bener perhatiin nih, bagian ekor hasil regenerasi itu kadang agak beda. Kadang dari warna atau tekstur, terutama axolotl cystic. Mungkin kalau dilihat-lihat, axolotl gue masih di fase diferensiasi karena doi pigmennya belum bener-bener balik nih. Buat
regenerasinya berhasil, ada juga faktor-faktor yang kalian butuh perhatiin. Suhu air wajib dingin buat mendukung metabolisme. Make sure airnya kaya akan oksigen, karena oksigen ini dibutuhin banget sama sel regenerasi. Make sure axolotl kamu makan makanan yang tinggi protein buat bantu sintesis jaringan nih. Jangan sampai axolotl kamu stres apalagi sering dipegang. Itu bisa ganggu hormon regenerasi. Make sure juga dia nggak kena infeksi bakteri atau jamur, karena infeksi itu bisa nyabotase pembentuk ablastema. Gue miss banget sih sama proses recovery axolotl gue yang gercep banget. Dan keren ya, kelihatan depan mata langsung recovery-nya. Tapi dulu gue sempet loh punya axolotl yang gak selamat guys, karena loncat juga. Kesalahan gue waktu itu adalah masukin 2 axolotl dalam tank ukuran 45x27x30 cm ini. Dan sayangnya waktu itu gue telat rescue, jadi dia udah semi kering. Plus udah keburu dimainin kucing gue, jadi ekornya udah robek-robek. Awalnya sih dia sempet stabil, kelihatannya normal aja gitu, nggak ngambang, masih posisi aman. Tapi di hari kedua posisinya udah kebalik gini dan perutnya gelembung banget. Pas waktu itu Doi juga baru selesai makan cacing, jadi keluar semua isinya. Itu pun sempat hidup selama beberapa hari, walaupun kondisinya udah sangat memprihatinkan. Tapi sedihnya Doi meninggal setelah hari kelima. Karena gue penasaran, jadi gue sempat research kenapa axolotl gue si Momo nggak ketolong. Padahal si Truffle udah loncat 3 kali juga selalu aman. Kalau dari perbandingan biologis dan fisiologisnya, si Momo baru makan, jadi fase pencernaannya masih aktif. Sedangkan si Truffle itu tiap kali loncat pasti udah 4 hari nggak makan. Dari waktu rescue-nya juga, si Momo badannya udah semi kering, si Truffle di rescue-nya cepet, jadi kulitnya masih lembab. Dari sini slime coat si Momo mulai menghilang. Meanwhile, slime coat barrier si Truffle masih ada. Kemungkinan si Momo udah dehidrasi sedang sampai berat. Kalau si Truffle masih dehidrasi ringan. Hipoksia jaringan si Momo juga sedang sampai berat, insangnya udah mulai kolaps. Sedangkan si Truffle hipoksia jaringannya masih ringan. Karena si Momo juga baru makan, jadi ada fermentasi dalam usus dan kemungkinan internalnya juga kena tuh. Makanya si Momo langsung muntah, perutnya ngembang terus metong. Sedangkan si Truffle nggak ada fermentasi aktif karena perutnya kosong. Jadi respon dia normal dan aktif kembali. Dari sini kematian si Momo karena gagal organ multiple. Ginjalnya kolaps jadi nggak bisa ngeluarin amonia. Hatinya rusak jadi nggak mampu metabolisme racun fermentasi. Jantungnya overload jadi gagal mempertahankan perfusi ke otak dan insang. Dan sarafnya terganggu, refleksnya kebalik, koma metabolik terus mati. Jadi itu faktor-faktor yang bisa turunin kemungkinan axolotl kalian selamat. Belajar dari kesalahan Truffle ini gue bakal pelihara semaksimal mungkin. Dan kapok banget deh gue campur-campur sama axolotl lain kalau tanknya sekecil ini. Walaupun axolotl tuh bukan hewan yang punya otak segede gajah atau kucing, dia tetap punya sistem saraf yang bisa ngerekam pengalaman yang gak enak, alias trauma. Apalagi kalau dia habis loncat dari tank, jatuh ke lantai keras, kering, dingin, bisa overthinking gak tuh? Tapi sama loh kayak manusia, axolotl tuh juga bisa overthinking versi hewan. Bedanya bentuknya bukan curhat di IG story ya, tapi berubah perilaku. Waktu si axolotl loncat dan ngalamin stres, tubuhnya langsung masuk ke mode fight or flight. Ini kondisi dimana hormon stres kayak kortisol versi hewan akuatik naik dan jadi bikin otaknya super waspada. Nah kalau kayak gini, axolotlnya jadi mental breakdown. Ciri-cirinya itu jadi introvert dadakan, jadi lebih sering ngumpet. Doi masih ngerasa kalau dunia luar itu bahaya. Yang kedua, parno banget sama gerakan air. Kadang saking paniknya dia bisa sampai berenang zigzag atau nabrak kaca. Bukannya mau lebay, tapi ini sistem saraf dia yang bilang, help, trauma gue kambuh. Yang ketiga, biasanya Doi nolak makan, bahkan makanan favorit. Karena pas tubuhnya stres, sistem pencernaan dia diem dulu. Kalau dipikir-pikir, ngapain juga makan kalau merasa hidupnya belum aman. Tapi tenang aja, lo bisa kok bantuin si axolotl bangkit dari traumanya. Caranya bisa bikin suasana yang lebih chill and low key. Matiin lampu dulu 1-2 hari. Gak usah diintipin, gak usah pegang-pegang tank. Hindari suara bersih di sekitar kayak speaker yang ngebas atau pintu ditutup keras-keras. Bisa juga sediain hiding spot yang cozy. Bisa masukin pipa PVC, daun ketapang yang gede, bikinin hardscape buat hiding spot. Kalau perlu kalian bisa tutup sisi tanknya pakai kain hitam atau background gelap biar axolotl kamu bisa ngerasa lebih aman. Nah, kalau kalian mau lebih effort bisa juga nih bikin air ketapang. Bisa rebus daun ketapang kering 10-15 menit, tunggu sampai dingin, terus masukin airnya ke tank atau wadah karantina. Efek tanin ini kayak essential oil buat axolotl. Nenangin, nurunin stres dan bantu penyembuhan luka mikro. Buat kalian yang treatment di tank karantina bisa juga tambahin garam aquatic secukupnya. Gunanya buat bantuin penyembuhan luka kecil dan jaga keseimbangan osmotik tubuhnya. Jangan pakai garam dapur ya, pakai garam tanpa yodium dan aditif. Dosis amannya 1 sendok teh per 10 liter air, maksimal 3-4 hari. Yang terakhir, jangan pernah paksa mereka kalau nggak mau makan. Bisa coba tes kasih makanan yang kecil, wangi dan gampang ditelan kayak bloodworm atau pelet. Kalau dia belum mau makan, itu wajar banget. Recovery takes time. Berapa lama sih sampai axolotl bisa move on? Biasanya butuh waktu 3-7 hari buat mereka bisa normal lagi. Tapi tiap axolotl beda-beda ya, tergantung dari seberapa parah cedera waktu jatuh, lingkungan treatmentnya aman nggak, dan lo sabar apa enggak. Kalau udah lewat seminggu tapi dia masih mogok makan, susah napas, atau badannya miring terus, itu tandanya harus konsultasi ke dokter hewan eksotik, bukan self-diagnose doang. Tapi intinya, axolotl tuh emang bukan hewan peliharaan biasa. Mereka tuh sensitif dan lembut. Kalau trauma, butuh kita bantuin secara fisik dan mental. Dan guys, akhirnya si axolotl gue yang sempat loncat, sekarang udah balik jadi chill king di aquascape-nya. Dari yang tadinya diam, stres dan gak mau makan, sekarang udah mulai doyan cacing tanah lagi. Dan pelan-pelan berani explore juga. Ini bener-bener bukti kalau healing itu butuh waktu, sabar, dan space yang aman. Bahkan buat hewan kayak axolotl. Dan ingat, bukan cuma luka fisik yang harus kita rawat, tapi juga mental dan sistem sarafnya. Lo tim panik langsung balikin ke aquascape, atau tim sabar dulu, karantina, kasih daun ketapang, kasih waktu? Tulis di kolom komentar ya, pengen tahu insight dari kalian semua. Kalau lo suka konten axolotl kayak gini, jangan lupa like dan subscribe juga dong, biar kalian gak ketinggalan
update axolotl, aquascape, dan cerita hewan air lainnya versi natural dari gue. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out guys!